ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, dan para pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam sehari dan semalam yang terkait dengan wudhu beliau. Sudah berlalu kita terangkan pembahasan tentang wudhu, karena memang kita membahas dari urutan ketika bangun dari tidur, ya, lalu dilakukan beberapa sunnah ketika bangun dari tidur itu dalam 11 pertemuan yang telah berlalu, hingga kita menjelaskan tentang wudhu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari tidur. Apabila di kondisi berwudhu di malam hari, maka ada sunnah yang agung setelah itu, itulah yang disebut dengan nama salatul lail, salat malam. Dan pembahasan salat malam ini masuk dalam bagian kajian pembahasan salat secara umum, karena asalnya di dalam kaifiyah salat itu diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan salat 5 waktu. Dan itu tidak berbeda jauh pada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sebagaimana di dalam sholat sunnah ada tuntunan-tuntunan yang dilakukan dari doa-doa, bacaan-bacaan, itu juga bisa dibaca di sholat 5 waktu. Karena itu para ulama berucap sebuah kaidah, ma thabata fin nafilah fa huwa thabitun fil fardhah. Apa yang telah syah di dalam sholat nafilah, di dalam sholat sunnah, maka itu syah pelaksanaannya di dalam sholat wajib. Kemudian yang kedua, di sini dari pembahasan sholat malam, tentunya kita tidak akan banyak mendetailkan tentang kefiat sholat secara umum, karena itu akan datang insyaallah ta'ala pembahasannya nanti di tata cara sholat yang merupakan kewajiban kita dalam sehari dan semalam di sholat 5 waktu. Tapi di sholat malam ini ada beberapa sunnah terkait dengan sholat malam yang sepatutnya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Dari sunnah tersebut adalah seorang mengetahui atau seorang melakukan sholat malam ini sebanyak 11 rakaat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah syah dari beliau, dari penukilan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara rakaah. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambah di dalam sholat malamnya, tidak di bulan Ramadan dan tidak pula di selain Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Dan datang di dalam sebagian riwayat dipaparkan 11 rakaat itu oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat dan 1 rakaat. Jadi itu ada 11 rakaat. Dan ini berbicara tentang kefiat sholat malam. Mungkin kita akan kaji di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Cuman di sini saya ingin menjelaskan bahwa sunnah sholat malam itu
adalah sunnah yang dilakukan dan dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Beliau pernah ditanya di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang solat apakah yang paling afdal. Iya, tentang solat apakah yang paling afdal. Pertanyaannya itu ayu salati afdal ba'dal maktubah. Solat apakah yang paling afdal setelah solat wajib? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat yang dilakukan di tengah kegelapan malam. Itulah solat malam. Ya. Dan berbagai keutamaan disebutkan seputar solat malam itu. Dan tentunya pembahasan-pembahasan tentang keutamaan sholat malam itu datang di dalam banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan kita di kesempatan ini tidak berbicara khusus tentang keutamaan sholat malam itu. Baik. Kemudian yang kedua dari sunnah-sunnah di malam hari, apabila seorang itu melakukan sholat malam, telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah sunnah, dan ini kadang jarang dilakukan oleh kaum muslimin karena luput memahami atau mengetahui dari sunnah ini. Padahal sunnahnya telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail liyusalli." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri di malam hari untuk salat, iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini. Maka beliau membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi sebelum salat panjang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dulu 2 rakaat. Jadi sebelum 11 rakaat yang panjang itu disunnahkan membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Ya. Dan tentunya ini punya hikmah ya, punya hikmah. Sebab seorang itu apabila berdiri di malam hari, pada saat dia berdiri, kadang semua kondisi yang normalnya belum hadir bersamanya. Maka kadang masih melekat sebagian dari ngantuk, atau masih melekat sebagian dari hal-hal yang merupakan pembawaan dari tidur, ya, belum terlalu mood atau yang semisal dengan itu, maka disunnahkan dia sholat dulu 2 rakaat ringan, dan itu agar supaya dia lebih sempurna. Apalagi telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu tentang syaitan itu apabila seorang hamba itu bangun dari tidurnya, syaitan telah mengikat 3 kali ikatan pada hamba itu. Ya. Jadi kalau hamba itu dia bangun, kemudian dia membaca doa, kemudian berwudu, setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka hilang seluruh ikatan tersebut. Maka itu mungkin dari hikmah-hikmahnya terkait dengan dibuka dengan 2 rakaat ringan ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau berdiri dengan rakaat yang dimaklumi, kita akan mengisyaratkan nanti sebagian dari tata cara sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau membaca doa istiftah. Jadi ada doa istiftah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat beliau baca di sholat malam. Tapi walaupun ini dibaca di sholat malam oleh Nabi, sebenarnya bisa juga dibaca oleh seseorang di sholat 5 waktunya, dan itu tidak ada masalah. Cuma di sini saya akan bawakan riwayat-riwayat khusus yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa istiftah beliau di malam hari. Iya. Dan ini insyaallah ta'ala doa-doa yang agung. Karena itu mungkin saya akan bacakan satu riwayat di malam hari ini, di pertemuan ini, agar supaya kita renungi dari kandungan-kandungan yang terkandung di dalam doa ini.
kita itu kadang banyak doa ya yang kita lalui, banyak dari bacaan-bacaan yang kita terbiasa membacanya, banyak dari dikir-dikir, dari doa-doa yang berlalu di dalam ibadah-ibadah kita. Iya. Masalah yang pertama, kadang kita tidak melingkup seluruh doa-doa itu. Yang kedua, kalaupun kita melingkupnya, kadang kita kurang di dalam memahami makna-maknanya. Padahal di makna-makna itulah keagungan dari doa tersebut dan pengaruh doa itu di dalam kehidupan. Ya, apalagi ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting sekali karena berkaitan dengan kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili iftataha salatahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di malam hari. Apabila beliau berdiri di malam hari. Jadi bahasa yang dipakai oleh Aisyah itu kalau membahasakan salat malam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ya, terus menerus, bahasa yang menunjukkan terus menerus, continue. Karena memang sholat malam itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kewajiban. Kewajiban terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terhadap umatnya itu adalah sunnah muakkadah. Menurut pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan sholat witir, ya bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang tidak sholat di malam hari sama sekali walaupun sholat witir itu rajulun sayyi, adalah seorang yang buruk, bukan orang yang salih. Ya karena sholat malam itu adalah da'bus salihin, adalah cirinya orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Ya karena itu harus ada dari sholat malam walaupun sedikit yang dilakukan. Iya. Dan kita akan terangkan nanti bahwa sholat malam itu satu rakaat pun panjang seorang kontinu, dia jaga witirnya itu nggak ada masalah. Dan Nabi SAW berpesan kepada beberapa orang sahabat untuk melakukan 3 rakaat sebelum tidur. 3 rakaat sebelum tidur. Sehingga dia kontinu di dalam mengerjakannya. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat malamnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, ini 3 nama malaikat. Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya, itu kelengkapan doanya ya di dalam penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha yang biasa beliau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Kalau kita terjemahkan makna dari doa ini, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, dan Rabb Israfil. 3 nama malaikat. Ya, malaikat yang pertama malaikat Jibril. Ini adalah pembawa wahyu. Dan wahyu itu adalah kehidupan yang terbesar, bahkan kehidupan yang merupakan hakikat kehidupan. Wahyu itu. Karena dengan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dan seorang menerimanya, itu artinya dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mayat, dia bangkai, ini ketika dia di dalam kekafiran, di dalam kesesatan, tidak mendapat hidayah, dibahasakan seperti mayat. Apakah sama mayat ini? Ya, orang yang tadinya dia mayat, fahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Nah, inilah kehidupan dengan keimanan, dengan petunjuk, dengan ilmu.
dia hidup. Apakah sama orang yang seperti ini? Kaman mathaluhu fid dhulumat. Seperti orang yang perumpamannya itu di dalam kegelapan. Dia mayat di kegelapan, laisa bi kharijin minha, tidak mau keluar darinya. Iya. Jadi itu kehidupan yang terbesar. Kehidupan dengan ilmu, kehidupan dengan iman. Ya. Maka Jibril ini membawa wahyu. Kemudian yang kedua, Mikail. Mikail ini malaikat diwakilkan untuk hujan, tumbuh-tumbuhan, ya, dan kehidupan makhluk di dunia. Jadi ini terkait dengan dunia mereka. Apa yang menghidupkan dunia mereka. Kalau Israfil itu yang meniup sangkakala. Dan itu adalah kehidupan mereka setelah kematian untuk hari kebangkitan. Ya, jadi ini 3 nama malaikat, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Engkaulah Rabb yang menguasai Jibril, Mikail, dan Israfil. Semua jenis kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Iya. Semua jenis kehidupan Allah yang menguasainya. Dan kita perlu hidayah di dalam hal tersebut. Dan di dalam doa ini di awalnya Allahumma ya Allah artinya. Rabba itu 2 nama dari Asmaul Husna. 2 nama dari Asmaul Husna. Ya. Dan itulah seorang muslim kalau dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan sifat-sifatnya. Dia bertawassul dengan hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian manusia tawassul dengan hal yang tidak ada syariatnya. Tawassul terhadap orang-orang mati. Tawassul dengan orang-orang yang tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak bahaya untuk dirinya. Padahal tawassul itu harusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kelanjutan doa, ya Allahumma Rabba Jibril. Ya, itu Jibril itu salah satu bahasa ya, bisa dibahasa Jibril, dibahasa Jibril. Kalau di doa ini memang datang lafadznya Jibril begitu. Ya. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil alimul ghaibi wasyahada. Ini yang kedua. Atau sebelumnya fatiras samawati wal ard. Yang mengadakan langit dan bumi itu. Tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, langit dan bumi ini makhluk yang sangat besar ini. Yang sangat agung ini. Kita melihatnya ya. Bagaimana langit itu dengan 7 tingkatannya, tidak ada pasaknya. Ya, tidak ada bolong-bolongnya, tidak ada retaknya. Subhanallah, dari keagungan ciptaan Allah. Dan kita juga melihat bumi ini dengan 7 lapisnya. Itu hal yang menakjubkan. Hal yang menakjubkan. Dialah Allah yang mengadakannya. Tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian alimul ghaibi wasyahada. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahada, yang tampak. Maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui semuanya. Iya. Dan ini namanya kita bertawassul dengan menyebut dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencocoki dari doa kita, permohonan kita. Karena di sini permohonannya ini bukan sembarangan ya, minta diberi hidayah. Diberi hidayah supaya dia berada di atas jalan yang lurus pada segala hal. Makanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 malaikat yang semua kehidupan makhluk itu terkait dengannya. Ya, terkait dengan amalannya. Seperti yang telah diterangkan tadi. Kemudian kita minta dengan nama Allah Fatiras samawati wal ard, yang maha mengadakan langit dan bumi. Tidak ada contoh sebelumnya.
Dan kita minta juga dengan nama Allah Alimul Ghaibi Wasyahada, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang luput darinya. Ya, kalau kita minta hidayah, minta kebaikan, itu semuanya akan tepat tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki kita pada hal yang terbaik, karena Dialah yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahada, yang nyata. Iya, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kelanjutan doa yang Engkau ya Allah menetapkan hukum di tengah hamba-hambamu pada apa yang mereka berselisih di dalamnya. Hukum di situ ada dua maknanya ya. Ada hukum kauni dan ada hukum syar'i. Pada apa yang berselisih, siapa yang menang atau kalah, siapa yang dijayakan, yang direndahkan, siapa yang mendapat kebaikan, keburukan, itu semua takdir Allah. Hukum Allah kauniyah, hukum Allah yang kauni. Dan hukum Allah yang kedua namanya hukum syar'i. Hukum syar'i, dialah Allah yang menetapkan hukum, menetapkan syariat pada apa yang orang-orang berselisih. Pada segala perselisihan Allah telah tetapkan hukumnya. Wa makhtalaftum fihi fa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Jadi syariat sudah ditetapkan untuk hal itu. Jadi disebutkan bahwa Dialah Allah yang menetapkan hukum di tengah hamba-hambanya. Jadi ini tawassulnya sudah dengan 5 hal. Yang pertama, ya Allah. Yang kedua, Rabba Jibra'ila wa Mikaila wa Israfil. Kemudian yang ketiga, Fatiras samawati wal ard. Kemudian yang keempat, Alimul Ghaibi Wasyahada. Dan yang kelima, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya, bentuk keimanan, penegasan, penetapan. Setelah itu baru dia minta, dia mohon kepada Allah permohonannya. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Ya Allah, berilah saya hidayah kepada kebenaran yang diperselisihkan. Ya, beri saya hidayah menuju kepada kebenaran yang diperselisihkan biidnika, dengan idinmu. Dengan idinmu, dengan ketentuan dan syariatmu, bisa juga dengan takdirmu. Dan maksudnya dengan idinmu itu, orang itu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketetapan untuk dirinya dan kecocokan di atas tuntunan dan syariat. Di atas tuntunan dan syariat. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sungguhnya Engkau ya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Ini di akhirnya juga masih menyebut dari keagungan Allah bahwa Dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Karena itulah seorang muslim itu selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Kita beramal amalan-amalan apapun dari kehidupan dunia ini, kadang kita sudah ukur, kita sudah pelajari ilmunya, kita sudah pelajari cara melakukan amalan itu, tapi subhanallah tetap saja semuanya itu di tangan Allah. Maka kita selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang kita lakukan. Dan dari keindahan di dalam doa ini bukan mohon hidayah pada perselisihan yang sifatnya antara hak dan batil, tapi ini pada kebenaran yang diperselisihkan. Karena ada bentuk-bentuk perkara antara dua hal yang afdal, yang fadil dan afdal, utama dan lebih utama, yang baik dan lebih baik. Itu kita juga perlu hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita diberi petunjuk kepada hal tersebut. Ya, maka ini dari sebagian kandungan ya yang terkait dari doa yang agung ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan tentang doa istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Ya wallahu ta'ala alam.